وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat serta hidayahnya lah pada kesekian kalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kemudahan dan taufiknya sehingga kita
bisa melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Jihad yang diberkahi ini. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa khatib mewasiatkan kepada diri sendiri terlebih dahulu, kemudian kepada para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan serta menjauhi apa yang Allah dan Rasul-Nya larang. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara perintah yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan adalah sebuah amalan wajib yang mesti selalu kita jaga, yaitu sholat 5 waktu. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salah. Beliau mengatakan puncak segala urusan adalah Islam. Kemudian tiangnya adalah salat. Para ulama ketika menjelaskan hadis-hadis ini mengatakan bahwasanya Rasulullah mengumpamakan bahwasanya agama Islam itu bagaikan sebuah rumah, di mana salat adalah amuduhu atau tiangnya, yaitu yang menopang sebuah rumah. Jika seandainya tiang sebuah rumah patah atau hancur, tentulah rumah tersebut akan roboh. Maka demikianlah dengan keislaman atau agama seseorang. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun di dalam hadisnya yang lain mengatakan, ayyul a'mali afdol. Amalan apakah yang paling utama? Maka beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha, rawahul Bukhari. Yaitu amalan yang paling utama adalah salat tepat pada waktunya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah sampai kesibukan kita mengalihkan kita atau bahkan mengakhirkan kita dari melaksanakan sholat 5 waktu. Disebutkan dalam sejarah bahwasanya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ketika menjadi khalifah menuliskan kepada semua gubernurnya dan kepada semua pegawainya, yang dicatat dalam Al-Muwatta karya Imam Malik, beliau mengatakan, inna ahamma amrikum indi as-salah, man hafidhaha wa hafadha 'alaiha hafidha diniha. Sesungguhnya hal yang paling penting aku perhatikan dari kalian adalah salat. Siapa yang menjaga salat dan terus menjaganya, faqad hafidha dinaha, maka dia telah menjaga agamanya. Wa man dayya'aha fahuwa lima siwahu adya. Sebaliknya kata Umar, siapa yang menyia-nyiakan salat, salat keluar dari waktunya, tidak salat pada waktunya, fahuwa lima siwaha adya, maka dalam hal lain pastilah dia akan lebih menyia-nyiakan. Di sini jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar membuat kriteria bahwasanya seorang yang baik, seorang yang bagus terlihat dari sholatnya. Ketika dia sudah menunaikan hak Allah atas dirinya, tentulah ketika menjalankan tugas-tugas yang lain, dia pasti lebih amanah. Karena dia sendiri sudah menunaikan hak Allah atas dirinya, atas seorang hamba. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal pertama yang harus kita perhatikan
adalah untuk selalu mengingat sholat dan mengerjakannya tepat pada waktunya. Yang kedua, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak cukup demikian. Di kesempatan yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun mewanti-wanti dan menakut-nakuti kita. Di dalam sebuah hadis beliau mengatakan, "Man taraka salatal asri faqad habita amalahu." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka habita amalahu. Hilanglah amalnya atau batallah amalnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Para ulama ketika membahas hadis ini menjelaskan ada 3 poin penting. Yang pertama, jika seorang ketika meninggalkan sholat ini karena ada uzur, semisal karena lupa atau karena ada alasan lain seperti sedang melakukan safar, bahwa ma'dzur, maka dia orang yang diberi uzur, tidak termasuk dalam ancaman hadis ini. Yang kedua, idza kana muta'ammidan, sebaliknya jika dia sengaja meninggalkan sholat atau sholat keluar dari waktunya karena yastaghilu, dia sibuk dengan melakukan hal-hal yang lainnya sehingga melupakan dari sholat 5 waktu, faqad habita minhu amalu yaumihi, maka amal solihnya pada hari tersebut habita atau telah dihapus. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita untuk terus menjaga sholat 5 waktu kita. Poin yang ketiga, beliau mengatakan, faidza istamarra ala dzalika habital amalu kulluhu. Kalau dia selalu meninggalkan sholat dan sering sekali meninggalkan sholat, habital amalu kulluhu, maka dikhawatirkan seluruh amal solihnya habita, telah dihapuskan disebabkan ancaman pada hadis tersebut. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain, selain daripada Rasulullah memberikan menakut-nakuti hambanya, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala pun memberikan targhib atau motivasi bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala memuji dalam Quran, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang la tulhihim tijarah, yang tidak dilalaikan dengan perdagangan, wala bai'un, tidak pula dengan jual beli, an dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Maksudnya adalah salat, wa iqamis shalah, dan terus menerus menjaga salatnya, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakatnya jika memang telah mencapai nisab dan haulnya. Yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka takut pada hari di mana hati dan penglihatan pada hari itu bergoncang, yaitu pada hari kiamat. Para ulama ketika menafsirkan ayat ini mendapatkan 3 kesimpulan. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengkhususkan tijarah, jual beli. Karena pada umumnya ketika zaman itu jual beli adalah pekerjaan yang menyibukkan seseorang untuk melakukan sholat. Maka ini pun bisa ditarik ke dalam semua hal yang menyibukkan seseorang dari melaksanakan sholat. Kemudian para ulama mengatakan di poin yang kedua, di firman Allah Subhanahu wa taala, an dzikrillah, dari mengingat Allah. Maksudnya adalah dari sholat 5 waktu. An huduril masajid liiqamatis sholah, yaitu menghadiri masjid
untuk melaksanakan sholat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali an dzikrillahi wa iqamis shalah dan iqamatus shalah dan menjaga sholat. Allah Subhanahu wa taala mengulang sholat sebanyak 2 kali. An dzikrillah wa iqamis shalah. Menunjukkan bahwasanya ada penekanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjaga sholat 5 waktu di setiap waktu kita. Sebagaimana Allah katakan an dzikrillah, yaitu ai salawatul khams, sholat 5 waktu, kemudian Allah tekankan kembali wa iqamis shalah dan menjaga sholatnya. Kemudian wa itaiz zakah, menunaikan zakatnya. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kali kesempatan ini kita meningkatkan ketakwaan kita kembali menjaga salat kita, kemudian melaksanakannya tepat pada waktunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi urusan kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah kedua ini, tak lupa kembali khatib mengingatkan kepada diri sendiri, kemudian kepada jamaah sekalian, agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi siapa yang bertakwa kepadanya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri setelah berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah kisah riwayat bagaimana turunnya ayat ini. Suatu ketika ada seorang sahabat Nabi mengadu kepada Nabi bahwasanya putranya telah ditawan oleh kaum kafir. Kemudian sahabat ini tidak mampu untuk membayar tebusan untuk anaknya. Padahal anaknya inilah satu-satunya pengharapannya. Dia tidak memiliki harta yang banyak, bahkan sebaliknya dia banyak berhutang. Kemudian ketika menghadap kepada Rasulullah, beliau pun mengatakan kepada sahabatnya ini, ittaqillaha wasbir wa aktsir min qawli la haula wa la quwwata illa billah. Kata Rasulullah, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Kemudian perbanyaklah ucapan la haula wa la quwwata illa billah. Setelah mendengar jawaban tersebut, sahabat ini pun pulang dan melaksanakan seperti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kemudian berlalunya waktu, tiba-tiba putranya pulang kembali kepada bapaknya. Ketika ditanya bagaimana ceritanya dia bisa kembali padahal ditawan, maka anaknya menceritakan bahwasanya pada suatu hari pernah penjaga dari kaum kafir musyrikin ini lalai atau tertidur. Pada saat itulah pemuda ini berhasil kabur dan tidak cukup di situ. Di tengah perjalanan dia sempat
mengambil sebuah unta milik orang kafir kemudian membawanya pulang kepada bapaknya. Oleh karena itulah jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya setelah bertakwa kepada Allah, kemudian bersabar, kemudian Rasulullah mengatakan aksir min qouli la haula wala quwata illa billah. Rasulullah tidak membiarkan sahabat tadi hanya berdiam diri, pasrah, tidak. Yang bisa dilakukan sahabat tadi hanya berzikir la haula wala quwata illa billah, maka Rasul memerintahkan untuk mengucapkan zikir la haula wala quwata illa billah. Demikian juga kepada kondisi kita. Apapun yang terjadi, sedemikian sulit kondisinya, kita tetaplah bertakwa kepada Allah, bersabar, sambil terus mengharap kepada Allah dan berusaha untuk menggapai rezeki yang telah Allah berikan dan takdirkan kepada kita. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita dan memudahkan semua urusan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan di hari Jumat ini, marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat. Allahumma ansur ikhwana al-madlumina fi Filastin wa Sudan. Allahumma ansurhum wa tsabbit aqdamahum wakhdhul man khadalahum innaka antal azizul qawi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.